الله أغثنا بأهل الله وكونوا عونا لله حسن الله بفضل الله عباد الله رجال الله أغثنا لأهل الله وكونوا عونا لله حسن الله بفضل الله صلاة الله وسلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا نبينا محمد وعلى آله الطاهرين الطيبين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سيادة الحبائب الشرفاء وسعادة العلماء الفضلاء وجميع الحاضرين الأحباء الأعزاء رحمكم الله. أوصيكم جميعا ونفسي بتقوى الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى صراطه المستقيم ويجعلنا من المتقين ويدخلنا جنته جنة النعيم بحق سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم فتقبل ya karim. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita sampaikan salam penghormatan kita dengan penuh rasa mahabbah kepada para habaib, para kiai, para ajengan, para ustadz, wabil khusus guru kita semua, panutan kita yang sangat kita cintai, akhirnya al-fadil, al-ustadul mubarak, ad-da'i ilallah wal mujahid fi sabilih, al-muhtaram al-mukarram Kiai Haji Muhammad Zain hafidhahullah ta'ala wa ra'ah, Mata'ala Allah bituli hayati wa nafa'ana bi ulumi fid dini wa dunya wal akhirah.
Amin ya rabbal alamin. Kita selalu doakan beliau semoga panjang umur dalam taat dan ibadah, dalam sehat walafiat, yang diberkahi segenap anggota keluarga besarnya. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana sama kita maklumi, Tabligh Akbar peringatan yang diadakan di bulan Rajab yang mulia ini, bulan Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sekaligus juga merupakan peringatan haul yang ke-30 dari almarhum wal maghfurullah Mama Haji Mahfudin, ayahanda orang tua dari guru kita. Begitu juga sekaligus haul yang ke-15 daripada almarhum wal maghfurullah Habib Hasan Al-Jufri, dan juga merupakan peringatan yang ke-15 kali dilaksanakannya pernikahan massal di majelis ini. Nah, oleh karenanya ayo sama-sama kita baca surat Al-Fatihah terlebih dahulu untuk kedua daripada almarhum yang kita peringati haulnya pada malam hari ini. Begitu juga untuk orang-orang tua kita semua. Ala Allah subhanahu wa ta'ala an yatakasyahum birahmati wal maghfirah wa an yataqabbala minhum jami'a salihatihim wa an yatajawaza anhum jami'a sayyiatihim wa an yaj'alahum min ahlil khair wa yajma'ahum ma'a jami'i ahlil khair wa yab'athahum fi zumrati ahlil khair wa an yunsila alaihim fi buburihim kulla khair bihaqqi imami ahlil khair wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. Berikutnya sekali lagi kita bacakan surat Al-Fatihah yang kita niatkan agar para pasangan yang baru saja melaksanakan pernikahannya pada hari ini melalui daripada rangkaian acara majelis kita yang penuh keberkahan ini, semoga perkawinan mereka semua diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala an yubarik lahum wa yubarik li zawajihim wa an yaj'al zawajahum zawajan tayyiban, zawajan salihan, zawajan mubarakan. Amin ya rabbal alamin. Wa Allah subhanahu wa ta'ala an yajma'ahum jami'an fi khairin wa afiyah wa an yahiba lahum auladan salihin, alimin, amilin, mukhlisin, mu'minin, muslimin, sabirin, syakirin, mujahidin fi sabili rabbil alamin. Wa ila hadrati sayyidil mursalin bisirril Fatihah. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Nah, kepada Bapak Ibu yang saya cintai, hadirin hadirat, mudah-mudahan pertemuan kita pada kesempatan malam hari ini akan menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah. Semoga Bapak Ibu yang hadir di sini nanti tidak pulang dari tempat ini kecuali semua dosanya diampuni oleh Allah, segala kesalahannya dimaafkan oleh Allah, segala penyakitnya disembuhkan oleh Allah, segala utang piutangnya dilunaskan oleh Allah, dilapangkan kesempitannya, dimudahkan kesulitannya, diharmoniskan rumah tangganya, dan dibahagiakan dari dunia hingga akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Ahibail kiram, satu kebanggaan bagi kita
bahwa majelis kita yang penuh keberkahan ini yang dipimpin oleh guru kita Kiai Zain ini betul-betul satu majelis yang luar biasa berkahnya. Bagaimana tidak? Melalui majelis ini kita bukan hanya menyaksikan adanya pembacaan ayat Al-Quran atau rawi maulid atau pembacaan selawat ataupun ceramah-ceramah agama, tapi juga ada yaitu acara perkawinan masal yang dilaksanakan setiap tahun. Saudara, kita menjodohkan orang saja bisa mempertemukan satu laki perempuan sampai menikah, itu pahalanya luar biasa. Itu sama juga membangun rumah di sorga. Kalau satu pasangan yaitu daripada suami istri dari kalangan muslimin dengan perantaraan kita dilaksanakan perkawinannya bisa membangun sebuah rumah yang indah di sorga. Lalu bagaimana selama 15 tahun sudah ratusan pasangan yang dikawinkan lewat majelis ini, maka sudah ratusan rumah indah di sorga yang sudah dibangun untuk kita huni nanti bersama. Insya Allah. Mau masuk sorga? Betul? Mudah-mudahan malam hari ini kita kumpul di tempat ini, kelak kita dikumpulkan kembali oleh Allah dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Nah saudara, bicara tentang perkawinan atau pernikahan, saya ingin ingatkan diri saya dan segenap kaum muslimin bahwa an-nikah sunnatul anbiya wa syiarul awliya wa junnatul atqiya. Nikah itu adalah sunnatul anbiya, sunnahnya para nabi, termasuk sunnah nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi berikan peringatan kepada mereka yang menolak sunnah Nabi, di mana beliau mengatakan an-nikahu min sunnati faman raqiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu adalah bagian daripada sunnahku. Barang siapa yang menolak aku punya sunnah, tidak mau melaksanakan aku punya sunnah, tidak mau menegakkan aku punya sunnah, falaysa minni, dia tidak termasuk daripada golonganku. Na'udzubillah min dzalik, saudara. Dan tidak sampai di situ, bahwa pernikahan ini juga merupakan syiarul aulia, siarnya para wali. Nah ini bedanya saudara. Kalau dalam agama lain ada istilah rahib, pendeta yang dilarang untuk menikah seumur hidupnya, tapi beda dalam Islam. Para ulama, para aulia justru nikah itu dijadikan sebagai siarnya. Alhamdulillah. Nah kenapa nikah itu dijadikan siar? Sebab nikah itu adalah junnatul atqiya. Dia merupakan benteng yang kokoh bagi para atqiya agar bisa menyalurkan syahwatnya di tempat yang dihalalkan oleh Allah, sehingga dia tidak berpaling ke tempat-tempat yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Makanya kita lihat Pak Bu, dalam agama lain kerennya sih, pendeta nggak kawin, rahib nggak kawin, ternyata diam-diam ngergain bini orang. Kawin enggak, ternyata diam-diam dia kerjain anak gadis orang. Betul? Peristiwanya sudah banyak. Baca Kode Da Vinci, saudara. Satu buku berjudul Da Vinci Kode menceritakan bagaimana perselingkuhan-perselingkuhan, bagaimana kebejatan-kebejatan tokoh-tokoh agama di gereja-gereja yang katanya nggak boleh kawin, yang katanya nggak boleh berkeluarga, yang
katanya suci dan mulia, tidak menyentuh perempuan, ternyata di balik itu menyimpan aneka ragam kebejahatan yang ngarang orang mereka sendiri, yang cerita orang mereka sendiri, saudara, yang melakukan mempublikasikan orang mereka sendiri. Kita tidak melakukan fitnah. Makanya saudara, dalam Islam kita tidak diajarkan pura-pura alim, pura-pura soleh, pura-pura nggak doyan perempuan, ternyata di belakang paling doyan. Kacau tidak? Kacau tidak? Kalau Islam gentleman, doyan ngomong di depan, betul? Yang kawin secara halal, betul? Kalau begitu saya tanya, agama Islam indah tidak? Bagus tidak? Beruntung tidak jadi orang Islam? Alhamdulillah. Kira-kira jelas gak? Apa ngartos? Kita yang udah ngartos pulang. Ngapain lama-lama di sini, hujan nih. Lanjut. Betul. Ini sekarang ini karena ini perkawinan massal, judul ceramahnya kawin. Bus, gua anak muda dengar kawin ketahuan lu kan hebat ya. Mudah-mudahan anak muda kita doain biar enteng rezekinya, murah rezekinya, enteng jodohnya. Amin ya rabbal. Amin ya subhanallah. Makanya tahun depan biar 500 orang kawin masal. Masya Allah, ini biar pada daftar nih semua nih. Insya mudah-mudahan semuanya tahun depan insya Allah yang belum kawin dapat jodohnya. Amin ya rabbal. Nah saudara, bicara tentang perkawinan, saya ingin ingatkan Pak Bu ya, ada 3 tujuan pokok perkawinan yang tidak boleh dilupakan oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapapun dari umat Nabi, baik yang sudah kawin atau yang baru kawin atau yang akan kawin nanti, saudara, mereka yang membina rumah tangga, mereka yang melakukan pernikahan atau perkawinan, tolong 3 tujuan perkawinan ini dijaga, diwujudkan, direalisasikan agar kita semua mendapat ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau tahu? Betul? Mau tahu tidak? Mau tahu tidak? Betul? Baik, yang pertama, saudara, tujuan perkawinan yang pertama ialah agar umat Islam menyalurkan syahwatnya di tempat yang dihalalkan oleh Allah. Jangan sampai menyalurkannya di tempat yang diharamkan oleh Allah. Allah itu maha adil. Allah yang menciptakan manusia, Allah tahu kalau manusia itu punya kebutuhan biologis. Allah yang menciptakan manusia, Allah juga tahu kalau manusia itu punya syahwat, saudara. Dan Allah yang menciptakan manusia, Allah juga tahu kalau kebutuhan biologis itu harus terpenuhi, kalau syahwat itu harus tersalurkan. Oleh karenanya Allah sediakan jalurnya, jalur yang sehat, jalur yang baik, jalur yang berkah, jalur yang halal. Itulah yang disebut an-nikah, pernikahan. Dan Allah tidak izinkan manusia untuk memenuhi kebutuhan biologisnya atau menyalurkan syahwatnya di jalan yang tercela, di jalan yang penuh penyakit, di jalan yang dilaknat, di jalan yang membahayakan dunia dan akhiratnya, di jalan yang haram, yaitu az-zina, perzinahan, saudara. Makanya dalam khutbah nikah yang pernah diajarkan oleh Nabi kepada sahabat dan juga dibaca oleh para ulama di zaman ini tentang nikah dan zina, di mana dikatakan ahallallahu nikah wa harramas sifah. Artinya apa? Allah menghalalkan pernikahan
dan Allah mengharamkan perzinahan. Saudara, beda nikah sama zina, saudara, tipis. Maksudnya tipis apa? Zina sama nikah sama-sama menyalurkan syahwat, sama-sama memenuhi kebutuhan biologis. Cuman bedanya yang satu pakai cara memenuhi rukun nikahnya, yaitu rukun nikah yang 5. Ada pengantin laki, ada pengantin perempuan, ada wali nikahnya, ada 2 orang saksi, dan ada sighah ijab dan qabul. Sementara zina tidak memenuhi rukun itu, saudara. Kelihatannya bedanya tipis, tapi hati-hati. Walaupun kelihatannya bedanya tipis, sangat prinsip, sangat mendasar. Justru perbedaan tersebut yang membuat yang satu halal, yang satu haram, yang satu berkah, yang satu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan main-main, saudara. Dan jangan lupa juga, nikah itu yang membedakan kita dengan binatang. Ayam sama ayam kawin, emang ada ijab kabul? Ayo saya mau tanya, ayam sama ayam kawin, emang ada nikahnya? Kucing sama kucing kawin, emang ada ijab kabulnya? Anjing sama anjing kawin, ada ijab kabulnya ya? Jadi kalau ada manusia sama manusia kawin gak pakai ijab kabul, gak pakai syarat nikah, sama gak sama anjing? Jawab yang kompak, sama gak sama anjing? Bisa ngomong begini, ada yang tersinggung gak? Yang tersinggung adalah anjing. Ya apa bedanya, saudara? Manusia kawin, anjing juga kawin, betul? Betul? Tapi yang membedakan manusia kawin dengan akdun nikah yang ada syarat dan rukunnya, saudara. Sedangkan binatang tidak mengenal syarat maupun rukun dalam perkawinannya, saudara. Hati-hati, begitu ada manusia yang melakukan perzinahan, yang menyalurkan syahwatnya, saudara, tanpa jalur pernikahan, yang memenuhi kebutuhan biologisnya dengan jalan perzinahan, dia sudah menjatuhkan martabatnya sama dengan binatang, sama dengan anjing, bahkan balhum adol, mereka lebih sesat, lebih hina daripada binatang, saudara. Masya Allah. Maka itu saya mau tanya, mau jadi manusia yang mulia? Betul? Siap junjung tinggi pernikahan? Siap jauhkan diri dari perzinahan? Alhamdulillah. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, faqala ta'ala wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Pak, Bu, dalam ayat ini Allah mengatakan wala taqrabuz zina, jangan kamu dekati zina. Allah tidak mengatakan wala tasnu, jangan kamu zina. Loh, apa bedanya? Saudara, kalau Allah katakan wala tasnu, jangan kamu berzina, berarti sekedar megang-megang aja boleh. Yang nggak boleh zinahnya. Tapi karena Allah mengatakan wala taqrabuz zina, jangan kau dekati zina, maka perbuatan apa saja yang bisa mengantarkan kepada zina hukumnya adalah haram. Melihat gambar porno, mendorong orang untuk berzina, haram. Menonton film porno yang membangkitkan orang untuk berzina, haram. Berkhulwat dua-duaan antara laki dan perempuan yang bukan mahram, membuka pintu zina, hukumnya juga haram. Kira-kira jelas tidak? Jadi yang haram bukan zinanya saja, bukan apa saja yang bisa membuka pintu zina, apa saja yang bisa mengantarkan kepada zina, apa saja yang bisa membangkitkan syahwat untuk berzina, hukumnya adalah haram. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Bu, Bu, makanya kalau ibu punya anak gadis dipanjangin sama lelaki,
Ada gak? Begitu datang ke rumah duduk di depan, ibunya mau lelakinya kan kesian anak kita tuh terang-terangan lampunya dilihatin tetangga, matiin apa tuh lampu. Kacau gak? Kacau gak? Saya dan tanya anak muda, Habib, apa boleh kita pacaran? Jawab jangan. Jawab jangan. Benar, mau tahu jawabnya. Tapi dengerin yang bener nih, jangan dipotong-potong nih. Pacaran itu boleh, tapi ada syaratnya. Pacaran boleh gak? Boleh, tapi ada. Mau tahu syaratnya? Satu, gak boleh ketemu. Lu paham nggak? Ada nanya Habib, nggak apa-apa kalau nggak ketemu telepon-teleponan, nggak boleh. Nggak boleh juga. Oh Habib, kalau gitu surat-suratan nggak boleh. Pacarannya boleh, boleh pacarannya. Kirim surat pun nggak boleh. Anak mikir Habib, surat nggak boleh. Telepon nggak boleh, ketemu nggak boleh, gimana pacarannya? Lu pikirin sendiri. Ada anak muda nanya Habib, kalau kita berkunjung nganjang, kan silaturahmi Habib, pakai silaturahim. Dia tanya boleh nggak? Boleh. Ah yang bener Beb, bener, boleh silaturahim. Lu ngobrol sama bapaknya sampai pagi. Boleh nggak ngobrol sama bapaknya sampai pagi? Boleh. Anak gadisnya masukin kamar bu. Begitu datang tuh anak muda, lu mau ngapain? Iya pak, lu ngobrol. Pinter tulis, lu ngobrol sama gua sampai pagi. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Jadi pacaran boleh, tapi ada syarat ya. Boleh ketemu, boleh surat-suratan, boleh telepon-teleponan, boleh nganjang, boleh. Tapi ngobrol sama siapa? Sama bapaknya, sampai pagi lu ngobrol. Itu jangan pakai pacar-pacaran, mau kawin-kawin. Orang dulu, orang-orang tua kita kawin gak pakai pacaran, awet-awet, betul? Habis kawin sampai jadi nenek-nenek, sampai kakek-kakek, betul? Betul? Anak muda sekarang pacaran 6 tahun, kawin 6 bulan bubar. Ada gak? Ada gak? Lu sok tahu sih. Dibilang jangan pacaran, enggak, pacaran itu kan menjajaki. Unyil. Lu pakai menjajaki, lu mau menjajaki apa mau mendaki lo? Kacau tidak? Kacau tidak? Jangan nih, bu. Nih perhatiin anak-anak muda nih. Omong kosong. Pacaran itu bisa menjajaki. Omong kosong. Yang ngomong pacaran itu untuk menjajaki kadal kebun. Saya bisa buktikan saudara, mau buktinya tidak? Betul? Betul? Saudara, orang kalau lagi pacaran, baik yang laki maupun perempuan, rahasia masing-masing disimpan rapat-rapat. Betul? 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 Buktinya, anak muda, lu lagi pacaran, lu berani kentut gak depan pacar lu? Berani sudah. Begitu udah kawin, tiap malam udah kentut melulu. Ayo jujur, betul bu? Betul bu? Kenapa? Sebab kalau belum kawin, semua digagak. Mau pura-pura rapi. Pura-pura rapi, mau kentut ditahan. Jujur, betul? Betul? Ibu-ibu yang tahu, begitu udah kawin bu, apalagi udah punya anak 6, tuh laki, kentut dilepas gak bu? Lepas, kebrot. Jujur aja, betul? Kalau lagi pacaran anak muda nih, jalan sama pacarnya, begitu kesandung, aduh hai saya, kenapa kakimu? Sini
tahun, mana minyak tahun? Luar biasa, luar biasa. Betul? Betul? Romantis gak? Palsu. Dia pura-pura memegang saudara, yang sakit kaki di bawah, yang dipegang paha. Jujur, betul gak? Anak muda akalnya bulus, betul? Coba lihat, tuh lagi pacaran. Coba lihat kalau udah kawin, ibu itu udah kawin, udah punya anak 6. Begitu jalan suami istri, bininya kesandung. Apa lakinya bilang? Batu begitu gede pakai kesandung, buta apa mata lu? Ayo, jujur, betul? Tuh ibu sampai kaget, lu dulu pakai sahayang, sekarang lu katain gua buta. Nah kenapa? Karena memang pacaran itu banyak yang ditutup rahasia, betul? Kalau udah kawin semua rahasia terbuka, betul? Di situ baru kelihatan aslinya. Jadi menjajaki bohong. Udah jangan pakai menjajaki saudara. Kalau betul kita mau menyelidiki itu perempuan baik atau tidak, kirim perempuan anggota keluarga kita. Oh kita punya keluarga, anggota keluarga kita perempuan. Dedek, tolong dong selidiki itu perempuan, abang mau tahu baik apa enggak, sholat apa enggak, jujur apa enggak. Temenin perempuan, kalau sama perempuan banyak terbuka, betul? Itu namanya menjajaki. Kalau pacaran bukan menjajaki, mendaki gunung namanya. Itu mendaki, betul? Betul? Nah kalau gitu saya tanya, berarti pacaran itu banyak palsu tidak? Banyak palsu tidak? Banyak palsu tidak? Jadi yang beralasan untuk menjajaki saudara, boleh diterima tidak? Bisa. Makanya hukum pacaran boleh, tapi boleh ketemu gak? Boleh kirim surat gak? Boleh kedip-kedip gak? Nggak boleh. Nggak boleh. Boleh telepon-teleponan gak? Boleh jalan dua-duaan gak? Kalau silaturahim boleh. Ketemu siapa? Lu ngobrol sampai pagi. Kira-kira jelas gak bu? Oh yang di belakang ngomong, ya kalau begitu sama juga nggak boleh beb. Lagian masa kita mau halalin yang haram, betul? Iya yang haram haram, yang halal halal. Al halalu bayyin wal haramu bayyin. Yang halal udah jelas, yang haram udah jelas. Di antara yang halal yang haram ada yang saudara mustabihat, ada yang samar-samar. Jauhkan yang samar-samar, jangan didekati saudara. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semua. Amin ya Rabbal. Itulah sebabnya bu, Pak. Dalam satu hadis Nabi mengatakan, ya ma'syarus syabab, hei para pemuda, man istata'a minkumul ba'ah. Barang siapa di antara kalian yang sudah sanggup untuk membina rumah tangga, falyatazawwaj, segera dia menikah, segera dia kawin. Kenapa disuruh segera? Nabi mengatakan fa innahu aqaddu lil basar wa ahsanu lil farji. Sebab nikah itu penjaga yang terbaik untuk pandangan mata, supaya mata kita tidak melihat yang diharamkan Allah. Wa ahsanu lil farji, dan merupakan benteng yang kuat untuk kemaluan kita, untuk syahwat kita, supaya saudara tidak jatuh di dalam lembah perzinahan. Pantas anak-anak muda yang sudah waktunya untuk menikah dan mampu membina rumah tangga, diminta oleh Nabi segerakan pernikahannya. Supaya kenapa? Supaya saudara mereka itu tidak jatuh ke lembah dosa, tidak jatuh dalam perzinahan, tidak jatuh dalam yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Kira-kira jelas tidak? Jadi tujuan perkawinan yang pertama adalah agar kita tidak berzina, agar kita tidak berzina, saudara. Kira-kira jelas tidak? Paham semua? Betul? Yang kedua, tujuan perkawinan yang kedua, sebagaimana Allah firmankan dalam surat An-Nahl, saudara,
Wallahu subhanahu wa ta'ala qala wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafada. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu yang saya cintai, dalam ayat ini Allah mengatakan wallahu, dan Allah ja'ala lakum, menjadikan bagi kamu sekalian min anfusikum azwaja, yaitu dari diri kamu sendiri, para pasangan hidup, para istri. Wa ja'ala lakum min azwajikum, dan Allah menjadikan bagi kamu, untuk kamu sekalian, dari pasangan hidupmu banina wa hafada, yaitu anak dan cucu. Berdasarkan ayat ini berarti tujuan perkawinan yang kedua agar manusia berketurunan, supaya keberadaan manusia di atas muka bumi ini tetap terjaga, dilestarikan. Sebab tugas manusia untuk memakmurkan bumi. Manusia harus terus ada di bumi ini sampai hari kiamat nanti, saudara. Untuk melestarikan keberadaan manusia, maka perkawinan diperlukan agar proses reproduksi manusia berjalan terus di atas muka bumi ini, saudara. Alhamdulillah. Kalau begitu saya bertanya, jadi kalau orang kawin ditanya, kamu kenapa kawin? Oh, saya mau punya anak, mau punya cucu. Wajar tidak? Wajar tidak? Sangat wajar, karena memang itu tujuan perkawinan. Tujuan perkawinan yang kedua supaya punya cucu, supaya punya anak. Alhamdulillah. Terus muncul pertanyaan, muncul pertanyaan. Baik, nu di belakang kayak ada kaset berusaha. Masya Allah. Baik, lanjut. Lanjut. Sudah. Bicara tentang keturunan, Islam punya prinsip tentang berketurunan. Yang pertama, prinsip Islam adalah dari segi kuantitas, keturunan harus banyak. Yang kedua, dari segi kualitas, keturunan harus bermutu. Ini dua prinsip Islam dalam berketurunan. Yang pertama, setiap Muslim kalau mereka ingin berketurunan, perbanyak anak mereka, perbanyak keturunan mereka. Nabi bersabda dalam hadisnya, tazawwaju taksuru, kawinlah kamu sekalian supaya kamu menjadi banyak. Fa inni mubahibikum umam yaumil qiyamah, nanti di hari kiamat aku akan banggakan kalian di hadapan umat-umat yang lain bahwa aku punya umat yang terbanyak dibandingkan yang lainnya. Masya Allah. Yang punya anak banyak besok dibanggakan Nabi di hari kiamat. Ini umatku, ini kebanggaanku, keturunannya banyak. Ini hadis Nabi, saudara. Hadis yang lain Nabi, saudara, tegas. Nabi mengatakan, tazawwajul wadud al walud, fa inni mukatsirun bikum umam yaumil qiyamah. Nikahi perempuan-perempuan yang baik, perempuan-perempuan yang berketurunan. Kenapa? Supaya aku merasa bangga dengan banyaknya kalian nanti di hari kiamat. Ini ajaran Nabi. Jadi saya bertanya, jadi Nabi suruh kita punya anak dikit atau banyak? Dikit atau banyak? Jawab yang kompak, dikit atau banyak? Dikit atau banyak? Apa pernah Nabi mengatakan cukup 2 anak saja? Apa pernah Nabi ngomong begitu? Siapa yang ngomong begitu? Siapa yang ngomong cukup 2 anak saja? Ada yang ngomong begitu? Ada yang ngomong begitu? Itu program Nabi bukan? Program Islam bukan? Program ulama bukan? Saya diprotes. Ada yang ngomong begini,
Habib Rizik, kan lebih baik punya anak satu jadi kiai daripada 20 jadi bajingan. Bener juga. 20 jadi bajingan, anak satu jadi kiai, yang mendingan satu. Iya. Jawab jangan. Jawab jangan. Saya bilang tunggu dulu. Kalau menurut saya lebih baik punya anak 20 jadi kiai semua daripada satu jadi koruptor. Betul? Betul? Saya makanya ibu-ibu, Bu, ibu pilih mau punya anak 20 jadi kiai semua atau satu jadi bajingan? 1 sampai 20? 1 sampai 20? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ibu pulang saya doain hadir sini anak ke-40 sudah. Amin. Amin. Pokok ngomong lebih baik satu jadi kiai, 20 jadi bajingan. Lu punya anak 20 jadi bajingan, emang lu gak didik, goblok? Jadi kalau kita punya prinsip jangan begitu. Lebih baik punya anak 20 jadi orang yang berkualitas, bermutu, dididik dengan baik daripada punya satu dari bajingan, dari penjahat, dari gangster. Betul? Betul? Takbir. Ada lagi yang protes. Habib Rizik, kalau nanti umat Islam punya anak banyak, keturunan banyak, nanti bagaimana di kemudian hari makan mereka? Nanti bagaimana perumahannya mereka? Ada sandang, pangan, papan. Habib jangan sembarangan ngajar umat anak banyak. Nanti di kemudian hari orang bisa kelaparan. Habib. Benar juga. Jawab jangan. Jawab jangan. Saya mau tanya dulu, urusan makan manusia siapa yang jamin? Urusan makan manusia siapa yang atur? Nah kalau Allah yang atur, Allah yang jamin, kenapa lu yang pusing, goblok? Tunggu dulu. Kalau Allah dan Nabi-Nya perintahkan kita punya anak banyak, saudara, berarti Allah akan jamin anak keturunan kita. Mana buktinya? Mari kita lihat. Perhatikan baik-baik. Dulu di zaman orang-orang tua kita, beberapa abad yang lalu, saudara, itu yang namanya sawah, panen padi setahun hanya bisa 1 kali. Ketika itu kalau ada mengatakan setahun bisa 2 kali panen, nggak ada orang percaya. Dikatakan gila, edan, nggak ada percaya. Kenapa? Di zaman itu teknologi pertanian belum canggih, bibit unggul belum ditemukan, saudara. Lalu kenapa ketika itu Allah berikan ilmu setahun cuma sekali panen? Sebab Allah Maha tahu sekali panen ketika itu cukup untuk makanan umat manusia sedunia, saudara. Kenapa? Sebab manusia jumlahnya masih sedikit. Tapi begitu manusia bertambah, berlipat-lipat, saudara, Allah kasih manusia ilmu. 1 tahun bisa 2 kali panen. Masya Allah. Saya mau tanya, itu ilmu 1 tahun bisa 2 kali panen, siapa yang kasih ilmu? Dari mana itu ilmu? Kenapa Allah berikan itu ilmu? Karena Allah Maha tahu kalau panennya masih sekali, nanti manusia kelaparan. Makanya dikasih panen 2 kali supaya manusia tidak kelaparan. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Saudara, bertambah lagi manusia, kali 2 kali panen nggak cukup. Allah kasih lagi ilmu, saudara. Bagaimana ilmunya kali ini? Ilmunya Allah kasih manusia menemukan satu sistem teknologi pertanian. Dulu 1 petak sawah cuma bisa panen 4-5 ton beras, saudara. Tapi sekarang ini 1 petak sawah tertentu bisa panen sampai 20 ton, saudara. Padahal luasnya sama, tanahnya itu juga. Dulu 1 petak
ilmu manusia bisa satu petak jadi 20 ton, ilmunya dari mana? Jawab yang kompak, ilmunya dari mana? Siapa yang kasih itu ilmu? Siapa yang kasih itu ilmu? Kenapa Allah kasih saudara? Karena Allah maha tahu. Kalau 2 kali panen enggak cukup. Kalau satu petaknya cuma 4 ton enggak cukup. Nanti manusia di mana-mana kelaparan, saudara. Allah maha tahu supaya manusia tidak kelaparan. Allah berikan ilmunya, saudara. Nah itu saya tanya, siapa yang menjamin rezeki manusia? Siapa pemberi rezeki? Siapa penjamin rezeki? Takbir. Jangan kita mikir kalau anak banyak ntar Indonesia pada kelaparan. Pala umumnya. Jangan ditakut-takutin sama setan dan iblis, saudara. Allah yang suruh kita, Nabi yang suruh kita beranak banyak. Jangan khawatir, Allah kasih ilmunya untuk mengatasi itu semua, saudara. Betul? Manusia bertambah lagi, saudara. Bertambah lagi. Allah kasih lagi ilmu, saudara. Apa ilmunya? Dulu bawang kecil-kecil, saudara. Sekarang ada teknologi enzim, bawang segede kepala. Kok bisa begitu, saudara? Sebab Allah maha tahu kalau bawang itu tetap kecil, tidak ada yang besar, tidak mencukupi untuk umat manusia. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallah. Subhanallah. Saya tanya, maha kuasa tidak Allah? Siapa maha kuasa? Siapa maha besar? Siapa maha penjamin rezeki? Enggak sampai di situ. Dulu pepaya kecil-kecil. Sekarang ada teknologi enzim, pepaya segede guling. Dari mana tuh ilmu, saudara? Waktu sekarang ini nggak sampai di situ. Oh, manusia itu kan butuh vitamin, Habib. Manusia itu kan butuh protein. Dia kan mesti makan jeruk, dia mesti makan apel. Nanti nggak kebagian kalau manusia banyak. Tunggu dulu. Sekarang ini manusia sudah menemukan ilmu. Ilmunya apa? Minum 1 kapsul sama juga makan jeruk sekarung. Subhanallah. Saya mau tanya orang Cipayung, ada yang bisa makan jeruk sekarung? Bisa tidak? Bisa tidak? Tapi kalau telempel 1 bisa enggak? Telempel 1 sama dengan makan jeruk sekarung. Subhanallah. Bahkan yang pergi ke ruang angkasa, astronot itu makan kapsul cuma 1, 6 bulan tidak makan. 1 kapsul 6 bulan dia bisa tidak makan. Kenapa mesti bingung, saudara? Manusia sebanyak apapun di atas muka bumi ini tidak akan kelaparan dengan syarat manusia itu harus rajin, harus belajar, harus kreatif. Tak boleh jadi manusia yang pemalas. Betul? Maka itu ada syarat prinsip yang kedua. Dalam Islam itu apa prinsip berketurunan? Pertama, banyak. Kedua, berkualitas. Kalau umat Islamnya banyak, semuanya pinter-pinter. Kalau umat Islamnya banyak, semuanya rajin-rajin. Kalau umat Islamnya banyak, semuanya kreatif. Apa takut kita kelaparan? Bukan. Nah, kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Ada yang protes lagi, Habib. Sekarang lagi nih penduduk udah padat, membangun rumah susah. Nanti kalau penduduk makin lama makin banyak, mau tinggal di mana? Jawabnya kapan? Tahun depan. Boleh tahun depan? Nggak boleh. Tega lu. Jawab kapan? Betul. Saudara, Allah maha tahu. Saudara, dulu saudara di Jakarta 1 kelurahan itu 30 sampai 40 hektar, saudara. 1 kelurahan. Sekarang di Jakarta 1 kelurahan cuma 2 apartemen. 2 apartemen dibangun tinggi 50 tingkat, saudara. Udah jadi 1 kelurahan. Dulu 30 hektar, 40 hektar, 2 apartemen cuma 5 hektar, saudara. Artinya apa? Dulu manusia
hanya punya ilmu, rumah itu sudah horizontal. Tapi sekarang manusia diberikan oleh Allah ilmu bisa vertikal ke atas, saudara, menjulang tinggi sampai puluhan tingkat, saudara, dengan ribuan unit kamar, saudara. Subhanallah. Saya tanya, siapa maha adil? Siapa maha arif? Jadi kalau umat Islam banyak keturunan, apa takut gak punya rumah? Buktinya sekarang lihat nih pemerintah. Pemerintah punya program KPU harus berhasil, cukup anak buah saja. Udah gitu pemerintah nakut-nakutin, awas kalau anaknya banyak nanti kita mau tinggal di mana? Nanti lahan buat rumah berkurang. Tapi anehnya saudara, sawah-sawah digusur-gusurin pada jadi lapangan golf. Betul? Betul? Kalau pemerintah takut kelaparan, kalau pemerintah takut penduduk banyak tidak makan, musuhnya sawah tidak boleh digusur, pertanian tidak boleh digusur. Kenapa pertanian berubah jadi lapangan golf yang tidak menghasilkan? Betul? Orang kaya olahraganya bikin susah rakyat. Kalau rakyat olahraganya simpel, main kerambol rapi. Cuman semeter kali semeter kerambol, betul? Betul? Itu hiburan rakyat tuh. Hiburan rakyat main kerambol, nggak pakai ngegusurin orang. Orang kaya saudara hiburannya lapangan golf sampai 50 hektar. Rakyat digusur-gusurin, kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Cuman buat keren-kerenan pakai celana pendek didampingin perempuan sama joki-joki, betul? Betul? Orang kaya saudara olahraganya bikin susah rakyat, olahraganya menggusur tanah pertanian, olahraganya mengurangi lahan-lahan produktif, saudara. Jadi pemerintah jangan nakutin rakyat. Kalau betul pemerintah takut rakyat tidak makan, rakyat kekurangan hasil pertanian, mestinya lapangan golf nggak boleh diizinkan, betul? Betul? Kenapa sekarang lapangan-lapangan golf itu di mana-mana ada? Kenapa pertanian ditutup-tutupin? Kenapa, saudara? Kenapa itu lahan pertanian digusur-gusurin? Sebab pemerintah tahu ada pertanian insentif yang produktif dengan lahan yang sedikit, hasil yang banyak. Sebetulnya pemerintah nggak takut kita kelaparan, saudara. Cuma nakut-nakutin kita supaya kita tidak punya anak banyak. Dasar licik. Betul? Nah, kira-kira saya sampaikan jelas tidak? Jelas tidak? Maka itu saya mau tanya umat Islam ke depan, siap punya anak banyak? Siap punya anak banyak? Tapi harus berkualitas. Itu yang gak boleh kita lupa, insya Allah. Kira-kira jelas tidak? Yang terakhir, ketiga. Tadi saya bilang ada berapa semua? Ada berapa? Jadi tujuan perkawinan yang pertama supaya umat Islam tidak berzina. Tujuan perkawinan yang kedua supaya punya keturunan, insya. Yang ketiga Pak Bu, tujuan perkawinan ialah sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran. Faqala ta'ala wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Jadi kata Allah, Bu, Pak, sebagian daripada tanda-tanda kebesaran Allah adalah Allah menciptakan untuk kamu sekalian dari dirimu sendiri, yaitu pasangan hidup. Bagi yang lelaki diciptakan istri, bagi yang perempuan diciptakan suami. Untuk apa? Kata Allah, litaskunu ilaiha, supaya kamu merasa cenderung kepadanya. Maksudnya cenderung supaya pikiranmu tenang, jiwamu tentram di sisi pasangan hidupmu. Sebab pasangan hidup itu tempat kita membagi suka dan duka, tempat kita menyimpan rahasia, saudara. Jadi pasangan yang ideal itu adalah manakala sepasang suami istri saling percaya, saling cinta,
saling berbagi suka, saling berbagi duka, dan saling menyimpan rahasia. Nah, kalau sudah begitu hubungannya, apa janji Allah? Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah akan jadikan di tengah-tengah kamu itu cinta dan kasih sayang di antara kamu. Makanya Bu, ini tujuan yang ketiga ini penting. Ternyata tujuan perkawinan itu bukan hanya menghindarkan diri dari zina, bukan hanya untuk kita punya keturunan. Ternyata tujuan perkawinan itu bukan hanya persoalan ranjang, bukan hanya persoalan seks. Tujuan perkawinan itu adalah untuk memberikan ketenangan dalam pikiran, ketentraman dalam jiwa, supaya muncul mawaddah warahmah dalam kehidupan kita. Ada cinta, ada kasih sayang, ada ketenangan, ada ketentraman. Itu tujuan perkawinan, saudara. Sebab itu, kalau suami istri sudah tidak saling percaya, sudah saling curiga, saling menuduh, tidak saling menghormati, dan satu sama lainnya saling buka rahasia. Padahal Nabi kasih tahu, sejelek-jeleknya lelaki dan sejelek-jeleknya perempuan, kalau dia menceritakan hubungan antara dia dengan pasangannya ke orang lain, saudara, urusan dia dengan istrinya di tempat tidur, dia cerita kepada orang, dia begini dan dia begitu. Si istri juga cerita kepada orang, urusan di tempat tidur dia dengan suaminya, mal'un, dilaknat Allah. Enggak boleh, saudara. Jangankan mereka masih berumah tangga, andai kata pun suatu saat suami istri sudah berpisah, sudah bercerai, si suami tidak boleh menceritakan rahasia istrinya, dan si istri tidak boleh untuk membuka rahasia suaminya, saudara. Haram. Insya Allah. Jadikan dada kita sebagai kuburan bagi rahasia pasangan hidup kita. Kalau pasangan hidup kita punya rahasia masuk ke dada kita, sama juga masuk ke dalam kuburan, dia nggak keluar lagi, saudara. Itu yang diajarkan oleh Nabi. Dari situ baru bisa ada cinta dan kasih sayang di antara suami istri, saudara. Dan saya ingatkan kepada para suami, ingat, istri bukan budak kita. Istri itu bukan budak kita. Istri wajib kita jadikan sebagai ratu rumah tangga kita, yang membantu kita dengan ikhlas, tempat kita berbagi duka, berbagi suka, saling hormat. Gak boleh suami membentak istri dan pelotok dan tempeleng, sudah. Gak boleh. Begitu juga yang perempuan, hati-hati. Perempuan wajib seorang istri untuk taat kepada suaminya, wajib. Kecuali kalau suaminya suruh dia maksiat, sudah nggak boleh dia taati. Tapi selama suaminya menyuruh sang istri bukan yang maksiat, dalam kesanggupan si istri, wajib si istri untuk patuh dan tunduk kepada perintah suami, sudah. Jadi yang istri patuh, yang suami sayang, saya tanya, rumah tangga indah tidak? Indah tidak? Indah tidak? Bu, dulu Nabi pernah pulang malam, ketok pintu. Malam itu giliran Siti Aisyah ketok pintu, nggak ada yang buka. Ngasih salam, nggak ada yang jawab. 3 kali kasih salam, 3 kali ketok pintu, tidak ada yang jawab. Nabi ambil kain burdahnya. Nabi ambil kain burdahnya yang panjang, Nabi gelar depan pintu rumah, Nabi tidur, sudah. Tengah malam Siti Aisyah bangun, cari Nabi, nggak ada di tempat tidur. Ingat, ya Allah, dia ketiduran. Tadi Nabi belum pulang, pintu rumah dikunci. Siti Aisyah buru-buru menuju pintu, buka lalu keluar, Nabi tidur di luar. Pelan-pelan Siti Aisyah membangunkan Nabi. Kata Siti Aisyah, ya Rasulullah, kenapa kau tidur di luar? Nabi bangun. Kata Nabi, aku sudah ketok pintu tadi.
Sudah 3 kali aku berikan salam tidak ada sautan. Aku tahu kau tidur, maka itu aku lebih suka tidur di luar. Kata si Aisyah, ya Rasulullah, ketok aja biar aku bangun. Aku minta maaf ya Rasulullah, aku ketiduran, aku capek, aku tidak sengaja. Apa kata Nabi? Justru aku tahu kau capek, justru aku tahu kau lelah. Aku tidak mau mengganggu istirahatmu. Subhanallah. Nabi jangankan melototi istri, apalagi nempelin istri, mengganggu tidur istri, Nabi tidak rela, saudara. Masya Allah. Bu, ibu ada punya suami macam begitu? Malam pulang ketok pintu 3 kali nggak dibukain, tidur di depan. Bu, jujur bu, suami ibu begitu gak? Begitu gak? Kira-kira kalau 3 kali ketok nggak bangun bagaimana bu? Ada ibu bilang ditendang, ada yang bilang lagi didobrak tuh pintu. Ini pengakuan ibu-ibu nih pak. Saya mau tanya bapak-bapak ya, sekarang ada yang baru pulang malam ketok pintu nggak dibukain, tidur di depan pak? Pak, nggak ada ibunya nih pak, nggak ada yang berani ngomong. Jadi saudara, itu akhlak kita punya Nabi. Jangankan nempelin istri, jangankan melototi istri, sampai mengganggu istri yang sedang istirahat, Nabi tidak rela melakukannya, saudara. Maka itu saya tanya, kita punya Nabi akhlaknya mulia tidak? Agung tidak? Suci tidak? Sallu ala Nabi. Alhamdulillah, pantas rumah tangga Nabi itu sakinah, pantas rumah tangga Nabi itu penuh mawaddah warahmah. Kenapa? Sebab Nabi tampil sebagai suami terbaik sepanjang sejarah kehidupan manusia. Dan sebab para istri Nabi tampil menjadi wanita-wanita terbaik, istri-istri terbaik sepanjang sejarah umat manusia. Bu, Nabi punya istri banyak, ada 9 istrinya di madu, tapi nggak berkelahi. Rumah tangganya adem, rumah tangganya aman, rumah tangganya mawaddah, rahmah, indah tidak? Orang zaman sekarang buru-buru poligami, punya istri 1 berkelahi dulu. Jujur, ada gak? Ada gak? Punya istri 1 piring terbang tiap pagi. Maka itu saudara, saya ingin ingatkan di sini. Yuk mari bicara soal perkawinan. Yuk kita lihat kita punya Nabi, bagaimana beliau membangun rumah tangganya dengan iman, dengan takwa, dengan mawaddah, dengan rahmah, sehingga rumah tangga Nabi menjadi sakinah. Alhamdulillah. Nah sekarang saya mau kasih kiat buat pengantin baru, kiat supaya rumah tangga langgeng, rumah tangga lestari, sakinah. Saudara, ada 2. 1, bersyukur atas kelebihan yang dimiliki oleh pasangan kita. 2, bersabar atas kekurangan yang dimiliki oleh pasangan kita. Jadi kuncinya syukur dan sabar. Nah saya mau sampaikan cerita. Mau dengar cerita gak? Mau dengar cerita gak? Dulu di tengah bangsa Arab ada 1 orang lelaki. Dia soleh, ibadahnya kuat kepada Allah, tapi perawakannya nggak bisa nikah. Udah jelek udah. Bahkan orang bilang apa? Ini bangsa Arab yang paling jelek. Jelek rupanya, bukan jelek hatinya, saudara. Jelek rupa. Jelek udah. Tapi hatinya bersih, imannya mantap, ibadahnya kuat. Subhanallah. Dia dapat jodoh dikasih oleh Allah, perempuan tercantik di tengah bangsa Arab. Saudara, lelakinya paling jelek, perempuannya paling rezeki gak tuh? Ayo jujur, lelaki rezeki gak? Rezeki gak? Rezeki, saudara. Ada yang menarik, begitu kawin nikah, ternyata istrinya juga solehah, saudara.
Nah ini dia suami istri setahun nggak ribut, 2 tahun nggak ribut, 3 tahun nggak ribut, rumah tangganya tenang saudara. Masuk tahun keempat ada yang menarik. Suatu pagi istrinya sedang menyiapkan sarapan, kakinya lagi sarapan, tumben-tumbenan si istri liatin kakinya dengan tadi. Biasanya nggak pernah, nggak diliatin kakinya yang tua, nggak berkedip tuh mata. Ini laki salah tingkah, dia merasa dilihatin sama istrinya, dia salah tingkah. Si istri tidak paham, dia tegur sama si suami, istriku kenapa sih ngeliatin sampai begitu? Si istri dia malah nyengir, dilihatin kakinya dia nyengir. Saudara, ini suami mulai tersinggung saudara. Si istri ngeliatin kenapa lakiku coba? Dia lihatin saudara, mungkin istri baru sadar lakinya saudara. Selama ini dia nggak sadar, udah 3 tahun dia laki bini. Akhirnya suaminya emosi marah, ditegur, istriku, aku tersinggung, kenapa kau lihat aku demikian rupa? Si istri bukan jawab, malah ketawa. Marah si suami saudara, gebrak meja. Ini 3 tahun kawin nggak pernah ribut, baru udah ribut nih soal sarapan. Ribut saudara depan sarapan, bergebrak meja. Saya nggak terima. Kenapa kamu melihat begitu? Kamu nyesel punya suami sejelek saya? Mulai tersinggung. Si istrinya diam, nggak jawab. Kalau kamu nyesel, siapa suruh dulu selamat diterima? Sekarang baru nyesel, marah suaminya. Begitu suaminya sudah marah sampai ubur-ubur, istrinya bilang, tenang suamiku, jangan marah dulu. Nggak bisa, nggak bisa. Ini penghinaan. Udah jelek, nggak tahu diri. Untung bininya ngelayanin, betul, betul. Tapi biar jeleknya saudara harga diri, nggak bisa. Pokoknya mesti dijelasin, kenapa kamu tertawa melihat saya? Kenapa begitu tajam melihat saya? Kalau nggak dijawab, wah ini rumah tangga bisa bubar. Soalnya bisa bubar, nggak dapat lagi loh. Betul. Istri dengan suaminya seperti itu sudah baik, kata istri. Sebentar bang, jangan marah dulu. Saya jawab, ayo jawab, jelasin. Kenapa kamu lihat saya begitu? Kenapa kamu ketawa? Begini bang, saya lihat bang tadi, saya tafakur, saya ingat hadis Nabi, dan begitu saya ingat hadis ini, saya senang, saya tertawa. Loh kok bisa begitu? Karena abang dan saya, insya Allah kita berdua masuk surga bang. Loh bagaimana bisa begitu? Iya bang, coba jelas maksudnya. Begini bang, kata Nabi, la yadkhulul jannah illa syakir wa sabir. Tidak masuk surga kecuali yang bersyukur dan bersabar. Abang dapat istri secantik saya, abang kan bersyukur. Saya dapat suami sejelek abang, saya sabar. Jadi kita syukur sabar masuk surga bang. Suaminya yang tadinya marah ketawa saudara. Oh begitu ceritanya. Masya Allah, kira-kira jelas gak bu? Jelas gak bu? Cuman jangan mentang-mentang ibu dengar nih cerita, ntar lakinya pulang dan ngomong bang lu kan jelek. Gua sabar nih punya laki jelek. Jangan. Ini cerita sebagai contoh betapa pentingnya rumah tangga itu punya sikap syukur dan sabar. Kita punya istri, bapak-bapak, pasti punya kelebihan, syukuri kelebihannya, dan pasti punya kekurangan, sabar atas kekurangannya. Para ibu, suami ibu, pasti punya kelebihan yang orang lain gak punya, syukuri kelebihannya, dan pasti juga punya kekurangan, harus sabar dengan kekurangannya. Syukur, sabar, itu merupakan kunci untuk membina rumah tangga yang sakinah. Insya. Kira-kira yang saya sampaikan jelas tidak? Paham tidak? Takbir. Sallu ala Nabi. Alhamdulillah sudah panjang lebar. Di sini sudah hadir ada Habib Utsman bin Ubaidillah
bin Hasan Ibnu Habibul Mufti Utsman bin Abdullah bin Akil bin Yahya. Beliau ini dulu datuknya Al Habib Utsman bin Yahya, itu mufti Betawi, muftinya Jakarta, biangnya para ulama di Jakarta dan sekitarnya. Sampai hari ini buku-buku karangannya masih dipakai di pesantren-pesantren Jakarta dan sekitarnya, seperti kitab Adabul Insan, seperti kitab Manhajul Istiqamah, seperti kitab yaitu Sifat 20, seperti kitab-kitab yang lainnya. Alhamdulillah beliau hadir bersama kita di tempat ini. Semoga menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah. Di sini juga ada Habib Hasim Al-Hadda. Ini luar biasa. Beliau harus juga melantunkan gesidah-gesidah, selawat-selawat dengan sahdu, dengan suaranya yang begitu khas. Insya Allah malam ini akan kita dengar. Sebelum nanti Habib Utsman menyampaikan tausiahnya, kita dengarkan dulu Habib Hasyim untuk membaca qasidahnya. Setuju tidak? Setuju tidak? Takbir. Nah, tapi sebelum itu sekali lagi kita doakan agar kiai kita yaitu Angsen yang sudah beberapa bulan ini sedang diuji oleh Allah, yaitu kesehatannya turun naik, kita doa kepada Allah agar penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, agar beliau diberikan sehat walafiat, diberkahi setiap langkah perjuangan dakwahnya, dan majelis-majelisnya dijadikan sebagai majelisan thayyiban shalihan mubarakan. Amin ya rabbal alamin. Nah, dari saya cukup sekian. Saya ucapkan terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Tapi sebelum saya akhiri dengan salam, kita sama-sama baca qasidah dulu bersama Habib Hasyim. Setuju tidak? Setuju tidak? Sama-sama kita baca qasidah Subhanallah dipimpin oleh Habib Hasyim. Tafadhal. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. الله 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 يا الله. الله 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 يا الله. سبحان الله والحمد لله ولا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. الله 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 يا الله. إني ذا صفات عالية طائم بك أريد عافية تحت باب الرجا وقفت بذلي فأغثني بقصد قبل المانية. الله 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 يا الله. الله الله يا الله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله.
تجري من دوننا في سرور ونور وابتهاج بطاعة الهاشمية مع صدق الإقبال في كل أمر قد قصدنا وصدق في كل نية فاسلك بنا سبيلا رجالين سلكوا فيك طريقا سويا واهدنا